Indonesia negara hukum, konsumsi rokoknya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang influencer yang aktif melawan influenza. Karena beliau adalah seorang dokter. Kita perkenalkan Dr. Adam Prabata. Wey. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Selamat datang ke rumah kami. Sewaan sih sebenarnya. Jadi, sebelum mulai, kita sebenarnya hari ini nggak cuma ngobrol ya, Kak Bella, Sheila. Kita biasanya di sini ngerjain narasumbernya. Ya, ngerjainnya adalah dengan main game. Main gamenya namanya adalah Race to Breathe. Ya. Jadi kita ada perlombaan untuk menghirup udara bersih dan sehat ya. Nah, cara mainnya gimana? Kita punya 4 pion, tapi yang jelas bukan pion pemerintah ya. Jadi kita punya 4 pion. 4 pion ini nanti masing-masing silakan pilih warnanya gitu yuk. Terus nanti caranya adalah kita harus dapat dadu angka nomor 6 dulu supaya kita bisa mulai start. Ya, jadi kalau belum 6 belum bisa mulai gitu. Habis gitu nanti setelah kita mulai start, yang udah ada di start ini setiap putar dadunya bisa ambil angka berapapun gitu ya. Terus nanti kita lihat nih di sini ada fun fact misalnya gitu, ada skenario rumah, ada zona aman dan lain sebagainya. Itu isinya adalah pertanyaan atau pernyataan yang nanti kita bisa bakalan baca dan kita diskusikan gitu ya. Kalau gunung berapi ini liburan, liburan. Jadi kan ditanya gitu maksudnya ya. Iya. Sama erupsi ya. Erupsi tapi agak serem dong. Bener. Ya jadi kita menyesuaikan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum mulai mungkin dokter mau sapa-sapa dulu, berkenalan. Nanti habis itu kita pilih warna. Oke, ini sobat sekitar ya tadi. Sobat sekitar. Oh, sobat sekitar. Iya. Oke, ya selamat pagi ya sobat sekitar. Jadi biar formal kali ya, saya kali ya. Pakai gue agak aneh soalnya. Saya aja kali ya. Oke, ya jadi saya Adam saat ini sebagai masih sekolah dokter umum, tapi lagi sekolah dokter spesialis penyakit dalam. Doain aja mudah-mudahan selesai cepat. Kalau sekarang sih aktivitasnya memang biasanya edukasi ya di Instagram biasanya atau di TikTok juga. Terus concern utamanya memang salah satunya itu rokok kebetulan ya. Jadi kebetulan ya mungkin mudah-mudahan bisa di sini nyambung ya mudah-mudahan ya. Nyambung pasti. Nyambung banget pasti nyambung. Kadang kitanya aja nggak nyambung. Oke, makasih Dokter Adam. Jadi kita bisa memilih warna, silahkan. Oke, dari dokter mau apa? Mau warna apa? Kita kasih kesempatan. Boleh biru. Warna biru. Oke. Kenapa tuh biru? Kenapa biru? Warna kesukaan aja sih. Tidak ada kaitan sama Kaitan apa nih? partai. Enggak ada. Kirain, oke. Oke. Nih kita perkenalkan juga nih host-host kita. Sheila mau yang mana Sheila? Aku warna hijau. Oke, Sheila hijau. Biar lebih segar ya. Sheila dari IYCTC. Hijau. Oke. Aku Bella dari CISDI, warna merah karena Partai harus juga? berani. Oh, berani. Enggak. Enggak ada. Merah berani. Oke. Nah, gue kuning. Apa aja lah. Kan ini doang sisanya. Oke. Gue manik, gue kuning. Oke, taruh lagi nih. Oke, kita mulai dari siapa? Dari hostnya dulu deh. Oke ya. Terima kasih privilege ini. Wih, Wah, emang kuning di pembawa save kayaknya berkah. tadi. Karena tadi udah 6, Ya. sekarang kita buka pintu ya untuk jalan. Oke. Jalan kemana nih? Jalan ke jalan yang benar. Yang diridhoi Allah. Amin. Ya Allah. Oh, kena erupsi kamu. Ini jalan-jalan. Iya, disuruh Oke, healing dulu. mendaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. 666. Ya, 4. Kurang Geser. berani nih Coba, si coba. merah. Lagi Lagi. ya. Nah, buat ininya. Wih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jalan lagi apa udah ya? Sekali Udah ya sekali ya. Udah, sekali Udah aja. ya. Liburan juga. Iya, Menghirup udah. kurang banget. Ngomong-ngomong liburan, Ya. paling seneng liburan yang kayak gimana? Kalau Dokter Adam? Liburan biasanya sebenarnya lagi pendidikan ini susah ya liburan ya. Jadi curhat nih. Jadi curhat. Sedih. Kalau dikasih kesempatan. Kalau dikasih kesempatan sih biasanya lebih suka yang kayak ke alam gitu ya. Iya. Kalau bisa. Kan biasanya dari pagi
ketemu pagi lagi pulang aja nggak di rumah sakit. Jadi bener. kalau bisa ngeliat alam tuh lebih seger gitu ya. Iya. Dan udaranya lebih Udaranya ya beda, lebih fresh ya. lebih fresh ya. Asal jangan ada yang nyebat aja di alam. Nah, itu dia. Iya. 5. 5. Nah, oke. 1 2 3. Regulasi KTR. Regulasi. Nomor 7 KTR. Nomor 7. Cukai yang cukup tinggi bisa jadi insentif daerah untuk serius jalankan KTR karena hasil cukainya bisa masuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Tapi ada kepala daerah yang dukung moratorium cukai. What do you think? Wah, Apa tuh moratorium? Iya. apa dok? kan sering nih ada moratorium fakultas kedokteran gitu. Nah. Apa tuh? Nggak tahu, itu nggak tahu salah. Tapi lu tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Kalau anaknya lu suka jangan bicara. ngelempar ke orang yang bingung. Kayak tes pengetahuan nih. Jadi main RPUL. Oke, jadi ini salah satu hal yang sering banget kejadian ya teman-teman. Ada beberapa kepala daerah yang juga menyampaikan untuk tidak perlu adanya kenaikan cukai gitu. Jadi tahun ini nggak usah lah ada kenaikan cukai dulu gitu. Entah alasannya apa gitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita bisa menaikkan cukai tembakaunya gitu ya, maka ya secara signifikan pula harusnya DBHCHT-nya atau dana bagi hasilnya pun juga semakin besar. Ketika dana bagi hasilnya semakin besar, artinya kepala daerah yang tadinya punya katakanlah tembakau dan lain sebagainya, dia harusnya menerima dana bagi hasil yang lebih besar juga. Ya. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah implementasi untuk kebijakan kawasan tanpa rokok yang bisa lebih baik. Gitu. Karena kan kita bisa sebutlah bahwa komitmen kebijakan itu pasti dari alokasi anggaran kan. Ya. Nah, dari ketika alokasi anggarannya pun juga semakin besar, artinya ya semakin bagus pula gitu. Tapi selama ini memang kendalanya adalah kita selalu melihat cukai rokok ini tuh seolah-olah gitu ya, itu jadi kayak senjata untuk melawan petani, padahal enggak. Jadi memang sebenarnya cukai itu adalah mandat yang diberikan gitu di Indonesia kepada barang-barang yang punya dampak eksternalitas negatif gitu. Dampak eksternalitas negatif ini kayak gimana ya? Kayak rokok. Kalau misalnya kita konsumsi sendiri, tapi sebenarnya yang bisa kena penyakitnya itu adalah orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Makanya dia dikenakan cukai. Dan oleh karena itu pula dana cukai ini ada dana bagi hasilnya supaya kita bisa memprevent lah ya, mencegah orang-orang supaya nggak jadi perokok lagi gitu. Makanya sebenarnya kami sangat menyayangkan juga sih kalau misalnya ada kepala daerah yang justru minta cukai rokoknya nggak naik. Karena sebenarnya ini adalah mekanisme untuk melindungi masyarakat. Gitu. Mekanisme yang diberikan untuk melindungi masyarakat melalui skema kebijakan dan juga kebijakan fiskal gitu. Gitu sih. Tapi di DBHCHT itu udah ada mandatnya gitu kan untuk preventif dan gak hanya kuratif gitu. Ya Alokasinya. jadi alokasinya itu memang sudah ada ya. Kalau nggak salah kesehatan dari total kan DBHCHT itu dibagi beberapa ya. 40% ya kalau nggak salah buat kesehatan. Dan harusnya dari kesehatan itu pun juga lebih besar untuk promotif dan preventif gitu. Jadi jangan juga kita selalu mengandalkan orang cuma diobatin doang gitu. Karena kan pasti akan lebih besar gitu ya biayanya, budgetnya. Ya nggak dok? Kalau di rumah sakit berapa sih sebenarnya budget ngobatin orang? Wah, lagi di rumah sakit yang itu besar sekali. Apalagi kan penyakit dalam kan, Iya. mungkin akan lebih nyambung. Kalau di tempat saya sih kebetulan rumah sakit yang tipe akhir banget ya. Iya, Udah iya, yang rujukan paling atas. Kalau ada A plus kayaknya itu. Jadi emang penyakitnya udah kondisinya yang berat-berat gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin untuk kuratif di sana itu udah gede banget hitungannya dibanding seandainya misalnya kita bisa preventif. Ibaratnya nih contoh ya. Misalnya tadi kalau dikaitin dikit sama rokok contohnya. Misalnya kita bisa mencegah supaya orang nggak ngerokok atau mengurangi rokoknya gitu ya. Dibanding misalnya pasiennya sudah kanker paru stadium 4. Itu kan ibaratnya kita nanti ada kemoterapi, radioterapi. Kemoterapi bisa 6 siklus, radioterapi ada yang 10 sampai 30 siklus gitu. Itu kalau misalnya kita bilang ibaratnya misalnya kita bicara beban kesehatan di pemerintahnya gitu ya yang harus keluar dari JKN misalnya. Itu aja udah besar gitu kan. Belum lagi kalau kita, kadang itu yang kita nggak lihat tuh angle dari keluarganya gitu. Kan keluarganya ada yang nungguin. Benar. Kalau misalnya dia mau kemo, anggap di rumah sakit Jakarta misalnya, di rumah sakit daerah Jakarta, rumahnya di Bogor. Biaya transport kereta,
kalau mereka harus tinggal banyak loh yang ngekos di sekitar sana tuh banyak loh. Yang harus ngekos karena radiasinya misalnya harus 30 kali, mereka setiap hari kerja berarti 6 kali 5 atau 6 minggu. Kan maksudnya itu ada Harusnya dihitung juga sih. Ada biayanya kos yang nggak kita lihat gitu kan. Nggak ada. Beban yang lebih besar lagi. Iya. Kalau misalnya 100 juta bisa nggak tuh ngobatin? Kurang sih harusnya. Kurang sih. Nah, soalnya ada yang lucu nih, ada namanya vape fair competition, hadiahnya 100 juta. Ya. Ayo udah habis duluan. Iya. Jadi ya. Pengobatan lagi. Wah, sekarang. Wah, harus menggeser. 6. Berarti aku Healing. menggeser. Healing. Whoops. I'm sorry dong. I'm sorry. Sebenarnya orangnya gitu ya, suka tendang teman ya. Iya. Ngelengkat. Berarti dokter langsung jawab aja. Saya langsung nomor jawab 5 ya. Nomor 5. Zona tempat umum terakhir yang bikin kamu nggak bisa napas karena rokok. Wow. Di mana? Di mana, Dok? Waduh. Tempat umum terakhir ya yang bikin nggak bisa napas karena rokok. Tempat umum kan harusnya nggak ada rokoknya ya nggak sih? Iya. Benar. Idealnya. Idealnya. Kalau nggak salah di WHO tuh juga ada tempat umum tuh harusnya nggak boleh rokok tuh. Betul, Iya. betul. Nah jadi kalau yang terakhir yang bikin nggak bisa napas itu, ini waktu itu kayak ada acara Car Free Day lah asal harusnya ya. Iya. Jadi kayak ada tempat buat nunggunya gitu, kayak tempat duduk kayak gitu, kayak peruntukannya sih untuk halte ya, tapi kebetulan kan karena haltenya tidak bisa ada bisnya karena Car Free Day, jadi kan mereka yang duduk-duduk di sana ya. Jadi mikirnya bahwa keluarga itu, bisalah buat istirahat gitu di sana, karena kan Car Free Day jaraknya jauh. Ternyata isinya orang duduk. Ngerokok. Iya. Kita nggak sebut Padahal kotanya banyak mana ya, kita nggak sebut kotanya mana ya. Ini cari tahu aja dokter Cari Adam tahu tinggalnya di aja, mana. pokoknya ada Car Free Day yang seperti itu gitu. Wow. Maksudnya pikiran saya tuh, halte nih tempat bisa buat aman yang harusnya tempat umum tidak ada rokoknya. Iya. Dan pas menunggu kesana. transportasi publik juga kan itu. Iya. Dan tujuannya olahraga kan biar Tujuannya, sehat nah gitu. kenapa habis olahraga orang-orang itu merokok tuh saya juga nggak tahu tuh. Ironis ya. Iya. Terus apa yang Dok Akdam lakukan ketika kalau kayak gitu? Sebenarnya sih harusnya kita kasih tahu ya, cuma kan ada penelitian yang bilang kalau perokok itu termasuk yang susah dikasih tahu. Oh iya, ada penelitian yang bilang kayak gitu. Dia nggak bilang secara eksplisit seperti itu, tapi implisitnya karena ketika kita merokok, semakin lama durasi merokoknya, itu ukuran korteks di otaknya akan lebih kecil. Jadi mempengaruhi. Makanya pernah dengar nggak kalau nggak salah di US itu ada yang bilang kayak vaping, nikotin itu kalau bisa di-ban untuk adolescents gitu. Jadi untuk remaja. Untuk remaja. Karena itu mengganggu perkembangan otaknya. Perkembangan otak, iya. Nah, termasuk juga di dewasa itu dari penelitian yang saya baca itu bisa kayak mengecilkan atau ada struktur otaknya yang akan terganggu gitu dan itu terkait sama pikiran gitu yang mengatur pikiran kita gitu. Jadi makanya karena kebetulan abis bahas itu waktu itu di Instagram terus habis itu kayak aduh kasih tahu daripada dikasih tahu terus dimarahin, ya udahlah cari tempat lain aja. Nyakitin semua. Padahal ini kan kalau lagi ngomongin HAM itu sebenarnya adalah hak kita ya. Menghirup sebagai udara yang yang tidak bersih. merokok untuk menghirup udara bersih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari itu kita harusnya lebih berani gitu menegur perokok ini gitu bahwa ini hak kita menghirup udara bersih dan harusnya dia yang mengalah gitu karena tidak ada hak asasi untuk merokok, benar nggak? Adanya hak asasi untuk menghirup udara. Hak asasi sehat gitu itu menghirup udara. Tapi ironisnya kenyataannya paling sering yang diomelin adalah yang menegur. Iya. Gak hanya di tempat umum tapi kayak lagi nonton konser yang seharusnya nggak ada rokok kita negur, kita yang dibilang nggak asik katanya. Jadi kita yang nggak punya hak gitu untuk kayak gitu. Iya. Itu sering ditemukan juga ya dok berarti. Iya, itu jelas ya kayaknya. Kayaknya ditemukan juga di kolom komentar. Ya, Saya lagi ngomongin rokok, saya menonton video ini sambil merokok. Iya. Iya. Sengaja men-trigger ya. Men-trigger ya. Kadang juga nggak ngerti sih apa maksudnya gitu. Dan kenapa dia harus menuliskan itu. Iya. Itu kan saya pernah nih buat postingan yang tadi ya yang kayak bilang perokok itu adalah orang yang paling susah dikasih tahu gitu kan. Iya. Terus alasannya nanti karena tadi yang mengganggu masalah otak gitu dan lain-lain kan. Terus di bawahnya komentarnya itu malah menjelaskan dia susah dikasih tahu. Gitu. Kayak dia malah bilang Memvalidasi diri. kasarnya gini, paling sering nih mungkin pernah dengar. Kakek saya 83 tahun gitu. Template, ya. Masih sehat-sehat aja, masih hidup. Iya. Atau dia nggak kenapa-kenapa kok gitu. Iya. Atau bahkan kayak ya itu kan tempat umum aturan. Bahkan dia bilang sendiri, tempat umum kan boleh merokok. Lah,
Sejak kapan? Sejak kapan? Gitu. kapan? Dia malah menunjukkan dirinya seperti itu gitu. Iya. Kemarin kan juga ada yang viral kan di halte dia nge-vape Nge-vape. juga. Jadi banyak yang ngira tuh vape beda sama rokok. Dan Nah, tadi iya. dokter Adam ngasih tahu ternyata dampak ke otaknya sama ya, sama-sama Iya. bikin itu. Iya. Wah. Oke. Oke, lanjut. Next. Dokter, Iya Gimana? benar. Betul. Kenal lagi nih berarti habis mental. Oke. Iya, biar maju. Oh iya benar. 3, 1, 2, 3. suruh nyanyi dok. Unjuk bakat. Kalau dokter dengar kata save our surroundings, apa sih yang langsung ada di benak dokter Iya. Adam? Kayak lebih ke isu-isu, kalau yang tahu ya, saya Iya, tahu ya, iya. kayak lebih ke isu-isu lingkungan ya. Oke, karena surroundingsnya ya. Enggak. Ya satu surroundingnya, satu kayak pernah lupa waktu itu pas apa pernah lihat kayak muncul gitu ya di Reels apa di TikTok itu lupa kayak di video gitu terus bahasnya sih lebih ke isu lingkungan ya. Cuma saya belum lihat kayak bisa kayak detailnya apa gitu. Iya. 3. Nih, Fun 1, fact 2, ham. 3 fun fact ham. Bang Hakam. Memperjuangkan kenaikan cukai rokok sama dengan memperjuangkan hak asasi manusia. What do you think? Kalau aku sih setuju ya, karena dengan kenaikan cukai rokok kan berarti menjauhkan akses utamanya anak-anak dan kelompok masyarakat rentan untuk membeli rokok gitu. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu upaya kita untuk dia akhirnya nggak mencederai hak asasi manusia di sekitarnya gitu. Karena dengan sulitnya membeli rokok karena tadi tidak terjangkau, akhirnya dia juga berkontribusi untuk membuat masyarakat atau orang-orang sekitarnya jadi lebih sehat gitu. Kalau misalnya harganya murah, ya itu tadi kan dia makin kecanduan, menyebabkan otaknya juga semakin mengecil dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku itu sama sih. Tadi makanya nyambung kalau ada pemimpin daerah yang nolak kenaikan cukai rokok itu aneh banget sih. Dia memperjuangkan suara siapa nih? Masyarakat atau pabrik rokoknya itu sendiri? Iya. Itu perlu ditanya tuh. Iya. Kepala daerah atau kepala pabrik? Nah, itu dia. Iya. No offense. Gimana menurut dokter Adam Iya. setuju nggak? Atau merasa nggak sih rokok sekarang lebih masih Iya. murah atau gimana? Jelas ya kalau dulu waktu misalnya dibandingin nih sama dulu kan pernah di Jepang kebetulan Bisa tuh cerita gimana tuh di Jepang harga berapa rokoknya? tahun ya kalau dibanding harga rokok di sana sih jauh ya. Di sana berapa per bungkus dok? Wah kalau bisa hampir 100.000 kali ya kalau kita jadi konversi Iya, jadi rupiah ya. dikonversi, iya. Dan dapatnya itu nggak segampang itu gitu. Oh, Dapatnya nggak segampang harus itu. kayak gimana? Ada yang memang kayak ada mesinnya gitu itu ada, tapi itu agak ribet karena kita harus nunjukin kartu identitas dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ada yang jual juga itu sulit gitu untuk dapatnya gitu. Kalau dari yang saya lihat sih tidak segampang itu ya. itu. Dan ketika misalnya kita udah beli nih di Indonesia, kalau saya lihat ya harusnya di warung dekat rumah, habis beli langsung tuh keluar dibakar rokoknya, langsung dihisap gitu kan. Di sana tuh kita mesti nyari tempat yang memang khusus buat rokoknya. Ya. Dan itu nggak segampang itu gitu. Iya. Kalau misalnya pernah ada yang ketahuan gitu di kayak di asrama gitu langsung diomelin gitu. Karena dia tidak di tempat yang khusus gitu untuk merokok gitu. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu bisa ditegur gitu gampangnya. Jadi nggak segampang itu ya. Jadi kan karena tadi ngomongin cukai, ngomongin masalah harga juga. Iya. Tapi kalau misalnya harganya dinaikin tapi tempatnya gampang kan juga Iya. Jadi saling berkaitan saling ya. berkaitan gitu. Dua-duanya penting harga dan juga tadi KTR Iya. dan yang lain-lain. Jadi kalau dinaikin sih kayaknya harusnya Harusnya lebih ya. sulit dan terutama buat yang kalau saya sih lebih concern ke remaja ya, anak-anak kecil. Betul. Ada anak SD tuh kadang beli rokok gitu aja gitu. Tapi alasannya buat bapaknya padahal dia ngisep gitu. Iya, iya. Iya kan? Kan kalau dinaikin harganya Iya. mungkin misalnya kalau cukainya bisa dinaikin terus nanti berimplikasi ke harganya. Iya. Mudah-mudahan nggak segampang itu gitu buat yang anak-anak kecil, buat yang remaja, buat beli itu kayak sekarang gitu. Karena harusnya haknya anak-anak itu ya harusnya makanan, pendidikan, kesehatan gitu ya. Gimana caranya mereka bisa akses rokok lebih gampang dibandingkan mereka akses kesehatan, akses pendidikan, akses makanan gitu. Iya. Itu ironisnya. Oke. Oke, lanjut. Terus menuju garis finish. Luar biasa. Beruntung banget Curang ya. dia ya. Handal nih. 1, 2, 3. 4, 5, 6, Iya apa nih perkotaan ini nih? 13. 13. Oh, nggak ada pertanyaan tapi ya. Ada 13? Enggak ya? Nggak ada Nggak ada tulisannya soalnya. Oke. Disuruh healing mulu ya. Oke. Kita lihat. 6 juga.
2, 3, 4, 5, 6. Apa nih? Role Role play. play. Role play empati. Wah, Waduh. deg-degan nih. Role 12. play udah kayak mata kuliah ya. Bener lagi. Mana kuliah empati. Oke, ini dia. Di Instagram banyak video reels edukasi bahaya rokok. Tapi ada juga video orang tua yang merokok dekat anak. What do you think? Aduh, gimana ya? Agak ironis ya sebenarnya kalau menurut aku kayak di saat orang tua sebenarnya harusnya menjadi pelindung utama anak-anak mereka, siapa lagi gitu kan kalau bukan orang tua mereka gitu. Harusnya orang tua itu sadar gitu bahwa merokok atau nge-vape itu kan berbahaya gitu. Aku juga nggak habis pikir sih dengan orang tua yang seperti ini ya, kayak apa sih yang dalam pikiran mereka ketika ada anak itu gitu. Oke, misalnya stres atau kayak gimana ya, tapi ya tetap harus dia punya tanggung jawab gitu ya terhadap anaknya, karena lagi-lagi tadi ya anak itu belum bisa pertama membuat keputusan ya, kayak nih orang tua saya menghembuskan udara yang membuat tidak enak dan membuat saya sesak kayak gitu. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi mungkin hatinya menjerit. Iya, Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak punya kemampuan untuk menghindar gitu kan. Jadinya ya harus dari orang tuanya kayak gitunya yang satu-satunya memiliki kontrol itu. Jadi ya bagi orang tua atau calon orang tua ini harus benar-benar diingat sih bahwa merokok udah jelas berbahaya, jadi ya janganlah diperkenalkan. Dan itu juga ada studinya kan, kalau orang tua yang menunjukkan aktivitas merokok atau merokok depan anak itu bisa mempengaruhi anaknya menjadi perokok di kemudian hari, karena itu seolah menjadi sesuatu yang normal kayak gitu kan. Karena anak kan kayak peniru ulung gitu kan. Kayak gitu. Ya nggak sih Dok, kalau suka kayak pasien kayak masih anak-anak atau pernah dapat pasien yang kayak gitu nggak? Kayak ternyata orang tuanya gitu yang merokok gitu. Kalau kebetulan kan saya kan kalau penyakit dalam itu kan dewasa ya. Jadi kalau buat ke anak-anaknya sih nggak paling sih istrinya ya kalau kayak gitu ya. Istrinya nggak ngerokok, terus kok kena kanker paru gitu. Waduh. Setelah kita telusuri riwayatnya dari bapaknya, suaminya, kakaknya, yang serumah kan biasanya kan banyak ada rumah tuh yang keluarga banyak gitu ya. Jadi sampai kakeknya gitu masih tinggal di sana, om-omnya gitu. Nah itu pada ngerokok semua laki-lakinya. Yang kena perempuannya gitu, itu bisa kayak gitu ya. Jadi memang rokok miris sih, rokok pasif bahaya. Nah tapi mau bahas ini dikit nih yang tadi mana? masalah anak. Nah jadi kadang yang kita nggak sadar itu, kita tuh cuma mikir ada namanya perokok pasif ya. Padahal tidak sesederhana itu gitu. Jadi kita kan cuma mikir, kadang nih saya lihat nih ada kebetulan mungkin kenalan atau teman yang bapak-bapaknya mikirnya gini, selama saya tidak merokok dekat anak saya, itu aman gitu kan. Di luar gitu. Di luar. Ya. Terus habis itu setelah itu cuci tangan, mandi gitu-gitu ya. Nah tapi kadang tuh yang kita nggak tahu tuh ada perokok tersier, pernah dengar nggak? Jadi tahu. Jadi kita misalnya nempel gitu ya? Ngerokok di ruangan gitu. Kalau kita mikir kadang cuma nempel di baju, cuci beres. Tapi kan nempel di langit-langit, di kursi gitu kan. Dan itu hitungannya bisa minggu, bulan, hingga tahun gitu sampai hilangnya. Wow. Dan kadang kan kita bisa punya toddler gitu, anak-anak gitu yang masih meraba-raba. Dia megang area yang kebetulan ketempel gitu. Menghirup juga. Akhirnya kan mungkin dia megang gini, anak-anak kan gini kan pasti kan. Nah itu yang kadang kita nggak sadar. Belum yang nempel-nempel di dinding, anaknya nempel dinding gitu. Jadi kalau memang dibilang rokok pasif itu bahaya, benar, setuju gitu. Itu bahkan ada penelitiannya yang bilang kalau keluarga yang orang tuanya perokok pasif itu anaknya lebih tinggi resikonya bisa beberapa kali untuk mengalami radang paru gitu. Jadi bisa sering bolak-balik gitu ke rumah sakit. Nah tapi yang kita tidak kelihatan itu si tersiernya tadi. Itu bahkan penelitiannya belum sebanyak itu gitu. Kayak kita baru taunya yang sekunder tuh memang banyak banget ya, nggak karu-karuan. Tapi tersier belum sebanyak itu, tapi warningnya tuh udah terjadi, warningnya tuh udah mulai banyak gitu. Karena nempel-nempel kita nggak tahu. Belum lagi yang di mobil. Kan ada tuh orang tua nge-vape di mobil, rokok di mobil, padahal keluarganya tutup lagi. Bahkan kacanya kadang nggak dibuka tuh. Nah,
Ya terus dia mikir kayak, oh lagi nggak ada anak saya ini lah, emang nggak nempel pertanyaannya. Iya. Ntar Iya. iya, anaknya di mobil gimana? Terus Istri di kalau mobil? kayak gitu kayak, ya ini kan mobil gue kayak gitu karena itu ranah privasi ya, jadi Iya. berpikirnya kayak gitu. Padahal lagi-lagi. Padahal ada hak orang lain juga Iya, di situ. gitu. Jadi kayak, moms and dads ini. That's why pentingnya konten Dokter Adam yang sertifikasi apresiasi pada orang-orang yang nggak ngerokok juara 1, juara. Oh iya kan? Konten yang Itu rame banget loh waktu Iya, itu di repost banyak orang. Iya, setuju. Karena memang setuju. harus diapresiasi. Oke. Berarti Dok Adam. Oke. Dokter Adam. Bener kan? Betul. Yuk. Ih, nyicil ya. Cukai dan keadilan Cukai dan sosial. keadilan Iya. Sosial. Oke. 9 ya. 9. Oke. Harga-harga lagi nih. Beberapa orang bilang cukai rokok menyengsarakan rakyat kecil. Tapi rokok itu bukan barang pokok. Iya bener nih. Menurut kamu apakah cukai tinggi itu bentuk perlindungan atau penindasan? Aduh, penindasan. Aduh. Siapa yang Ada Gimana, yang, Dok? ada yang bilang ini penindasan ya. Ditindas ya? Apa yang Apa ditindas? yang ditindas? Orang buat ngelindungin kita sebenarnya. Betul. Sebenarnya ya. Iya. betul. Nah, karena kan targetnya kalau bisa ya rokoknya dikurangin, terus rokoknya kalau bisa diberhentiin buat yang ngerokok. Iya. Kan salah satu caranya juga macam-macam ya. Iya. Kalau dari kesehatan mungkin lebih ke edukasi, cuma kan mungkin pendekatan kayak tadi kayak dari sisi ekonomi atau dari sisi hukum kan harusnya juga berperan di situ ya. Kayak misalnya cukainya tadi diatur biar tinggi supaya aksesnya tidak segampang itu gitu Iya. ya. Coba bayangin perokok pasif aja di anak resikonya tinggi, apalagi aktif coba. Ya. Itu kan salah satu yang berkontribusinya adalah harga rokok murah. Iya. Betul, betul. Iya. Makanya orang gampang banget uang jajan anak. Saya jujur tahu ya ada orang lah yang menabung anak SD. Iya. Kalau kita kan mikir dulu nih, kita punya uang, kita sisihin buat beli buku, beli apa. Iya. Ini disisihin buat beli rokok. Iya. Itu ada gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi harga rokoknya murah. Mungkin dengan cukai dinaikin, itu akan berefek pada harga rokoknya. Mudah-mudahan tidak segampang itu aksesnya. Iya. Terus perlindungannya lagi, ya itu sih. Jadi tadi nanti mungkin buat cukai tingginya, buat biayanya bisa buat ke kuratif yang Dialihin. memang sudah terlanjur ya. Mungkinnya sudah orang-orang yang mungkin sudah terlanjur 20-30 tahun yang resikonya tinggi gitu. Mungkin bisa buat penanganan dan buat ya mungkin supaya bisa edukasinya lebih baik ya. Karena jujur susah banget tuh kena edukasi ke perokok tuh. Duh, Susah banget susah ya. banget. Mungkin nanti ada Ngasih tahu. susah banget. Kayak kita yang edukasi, kita yang diserang gitu kan. Iya. Kadang nunggu dia Lo yang sakit salah. dulu baru sadar gitu ya. Dok. Lo yang salah, lo yang marah tuh. Iya tuh. Iya, Itu harusnya jadi tagline kita ya, Iya, saya itu lo yang rokok. salah lo yang marah gitu. Iya. Jadi memang revenue-nya itu nanti yang bisa dialokasiin tadi ya buat UBM, buat yang lain-lain. Tapi maksudnya tadi penindasan ini banyak banget narasi yang ada di media gitu ya, miskonsepsi bahwa ini justru merugikan masyarakat kecil dalam hal katanya mengganggu daya beli mereka. Pertama, ngapain menjaga daya beli untuk rokok? Iya, betul. Justru emang menurut penelitian juga kan masyarakat miskin itu yang paling sensitif terhadap harga ya. Iya. Justru dengan dia naik dikit sebenarnya masyarakat miskin itu jadi lebih cepat berhenti dibandingkan masyarakat dari golongan ekonomi lain. Yang artinya itu kita melindungi mereka dari benda berbahaya ini. Kayak gitu kan pola pikirnya. Terus yang kedua mungkin ya karena masalah pekerja tadi Betul. ya atau pedagang UMKM katanya. Tapi sekali lagi kalau ini adalah benda berbahaya, inilah kewajiban pemerintah membantu mereka untuk transisi. Jualanlah yang lain. Iya. Benda barang pokok, kebutuhan yang lain kan lebih banyak daripada rokok kayak gitu. Jadi beralihlah yang lebih sehat gitu. Jadi ini bukan penindasan ya Betul. harusnya. Sebenarnya kita pengen bikin mereka keluar dari jebakan kemiskinan Iya, juga nggak sih? betul. Karena risetnya dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI juga menunjukkan setiap kenaikan belanja rokok 1% meningkatkan 6% kemiskinan pada rumah tangga. Jadi kayak itu karena berhubungan banget dengan kemiskinan. Dan waktu aku ke Lombok itu wawancara masyarakat prasejahtera, istrinya tuh sampai nangis. Aku sampai memberhentikan wawancara itu karena dia bilang ngasih anaknya itu air tajin dibandingkan susu karena bapaknya lebih milih untuk beli rokok dibandingkan Wow. beli susu. Padahal harusnya bisa ya. kebeli Padahal susu. harusnya bisa. Itu gila Itu sih. gila. Ya ini yang sebenarnya yang kita sebut penindasan itu bukan naikin cukai ya, tapi ketika kita naikin PPN. Kalau penindasan itu adalah ketika semua orang bayar pajak, DPR pajaknya dibayarin APBN. Betul. Itu namanya penindasan. Iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal keadilan sosial, maka kita juga bicara soal redistribusi kekayaan gitu. Iya. Ada
ada perusahaan-perusahaan besar yang harusnya dipajakin besar gitu. Dan rokok ini adalah termasuk perusahaan-perusahaan yang punya income yang sangat besar. Iya. Dan bayangkan income mereka itu ternyata datang dari angka kesakitan orang-orang gitu. Nah itulah kemudian namanya cukai, yang dimana harus dikenakan sama barang-barang yang tadi punya dampak eksternalitas negatif yang besar juga gitu. Makanya ini bukan penindasan, ini justru cara kita untuk memberhentikan gitu ya perusahaan-perusahaan yang menindas masyarakat secara diam-diam gitu. Lawan lah. Lawan. Oke, Siapa tadi? lanjut. Marcella. Ini yang hijau masih di belakang soalnya. Nggak maju-maju. Cat lagi. Oke. Nah, Skenario rumah. nah, Apa di rumah? Oke. Kamu mendapati calon pasangan kamu ternyata merokok. Tetap lanjut atau udahan? I can fix him. Enggak. I can fit. I can fix I can fix him him. kan bahasa-bahasa I can fix him. Lanjut sih. Lanjut cari yang lain. Iya. Jadi nggak ada tuh namanya bisa Gak mengubah dia gitu. Gak gitu ada ya, sih, bisa ya. susah sih. Karena bayangin aja misalnya kayak lagi romantic dinner gitu. Dia malah nyari korek. Bukannya nyalain api romantis jadi api korek api gitu kan kayak gimana gitu. Dan ya mungkin di awal dikasih kesempatan kali ya. Tapi kayaknya susah sih ngerubah orang. Jadi dibanding capek ngasih tahu mending dari awal nyarinya yang mau udah enggak aja. Dibanding tadi aku harus jadi yang tersakiti, dia lebih milih beli rokok dibandingkan jadi lebih baik kita preventif dari awal dibanding kuratif gitu. Gimana kalau teman-teman pasangan yang merokok? Manik dulu. Susah sih, nggak pernah nemu ya. Iya. Nggak pernah nemu pertama. itu Belum jadi belum kayak- pengalaman Belum ke pengalaman. situ berarti. belum karena jomblo maksudnya bertahun-tahun. Iya nggak pernah nemu yang akhirnya ngerokok gitu. Dan emang pada dasarnya itu bisa jadi satu kriteria ya. Betul. Harusnya bisa dijadiin kriteria karena cuman masalahnya nih kalau buat yang cewek perokok dewasa di Indonesia kan 70-an% ya. Jadi kayak Yang laki-laki. iya, yang perokok dewasa laki-lakinya. Jadi Poolnya kecil ya. kecil banget kolamnya. Exactly. Ya. Gimana? Nggak harus di Indonesia kan? Iya. Oh benar juga. Kasian nih yang di Indonesia berarti udah ngerokok sendirian. Semangat. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya Allah. Sekarang dihukum ya suara satu. pekerja. Ini saya juga pekerja ini. Yes. Pekerja yang nggak ada subsidi rumahnya itu. Aduh. 60 juta. Rumahnya kecil itu kan. Yang seharinya 3 juta. Nah ini suara pekerja. Yang sering diabaikan adalah para pekerja di hotel, resto, kafe, tempat hiburan, dan transportasi umum sebenarnya punya hak untuk hidup sehat dan menghirup udara yang sehat. Sehingga harusnya tempat-tempat tersebut wajib KTR untuk melindungi hak pekerja. What do you think? Setuju banget. Karena balik lagi gitu ya, di konsep pekerja kan mereka juga harusnya punya asuransi atas semua urusan pekerjaan mereka gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Dan selama ini kita tidak pernah mengalokasikan atau membentuk rokok itu sebagai salah satu risiko dari pekerjaan gitu. Nah ini yang menurut gue sebenarnya harus kita sama-sama pertimbangkan gitu. Karena semakin besar paparannya gitu harusnya mereka punya asuransi yang semakin besar pula gitu. Jadi jangan justru kita malah menihilkan rokok ini sebagai satu hal yang wajar dan normal. Tuh teman-teman yang di kafe, bar dan lain sebagainya gitu ya dengan paparan asap rokok yang bahkan di dalam ruangan gitu, itu kan makin parah sebenarnya. Jadi ya harusnya kalau kita mau bicara soal keadilan, kita bicara soal HAM, mereka dapat asuransi pekerjaan yang lebih layak gitu sih. Gimana kalau menurut Ya, kamu? aku setuju. Bahkan bukan hanya jaminan kesehatannya aja, tapi kayak tempat dia bekerja itu harus memastikan mereka tidak ada kecelakaan kerja atau mendapatkan tadi ya penyakit kayak gitu ya, itu dengan cara memang mewujudkan tempat mereka bekerja itu bebas asap rokok gitu. Setahu aku kalau yang di negara-negara yang udah lebih maju gitu ya, yang kayak kafe, bar kayak gitu bahkan udah KTR, udah nggak boleh merokok di dalam ya setidaknya. Itu atas dasar pemikirannya karena para pekerja itu kan mungkin hampir tiap hari ya di situ. Jadi maksudnya beda gitu dengan pengunjung yang mungkin nggak setiap hari datang ke bar atau kafe atau ke hotelnya. Mereka kan selalu di situ. Jadi mereka yang akan mendapatkan paparan lebih sering dan jadi
atas dasar perlindungan pekerja itu jadi nggak boleh lagi gitu di dalam situ untuk merokok kayak gitu. Kayak itu yang jarang ke highlight dari kafe-kafe gitu ya. Biasanya Iya. cuma kayak di perusahaan gede ya udah ada HSE, ada K3 dilihat gimana paparan kerjanya, tapi kayaknya kita miss juga kafe-kafe yang kecil yang kita lihat ya udah karena orang ngerokok, tapi hak pekerjanya itu selama ini nggak pernah diangkat ya. Iya, Betul. malah mereka bilang kayak nanti kalau ini nggak boleh ngerokok, pelanggan malah pergi. Iya. Nggak juga, aku sebagai pelanggan suka kalau misalnya nggak ada yang ngerokok. Makanya pelanggan yang mana nih yang Iya. dia bilang Betul, gitu betul, ya. Benar. Ya, ini masalah ketiga kita sih ya. Iya. Memang kita punya kesadaran yang belum cukup baik terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan itu harusnya aksesibel buat semua orang Yes. gitu ya. Mungkin karena sertifikasi ketiganya dikorupsi. Oh, aduh. Baru Yang baru itu ya. Sambil nangis itu ya pas jalan ya. Oke. Pinter bridging-nya. Oke. Dokter Adam gimana tadi ngelihatnya? Kalau yang tadi ya, Ah, iya sebenarnya masalah pekerja tadi bener ya kayak tadi dibilang nggak kelihatan sama sekali ya. Iya. Maksudnya juga pas tadi baru diomongin kayak, oh iya ya betul Iya. juga ya kayak Iya. selama ini kita nggak ngelihat gitu. Karena kalau dipikir sebenarnya kalau mau ngasih contoh perokok pasif, perokok tersier tadi itu paling gampang mereka sebenarnya. Yes. benar. Yes. Apalagi mereka kerja di situ-situ Terus terus. yang bersihin meja bekas abu rokok siapa? Iya. Iya mereka. Iya. Nempel-nempel di mana gitu. Iya. Mereka kan mau harus bersihin dan lain-lain. Iya. Kalau di kawasan, bukan di kawasan apa, di lokasi memang kafe bar yang memang perokok gitu isinya itu mereka sebenarnya korban utamanya kalau saya ngelihat ya harusnya. Iya, Ya. iya. Jadi malah resikonya di mereka. Mungkin nanti saya nggak tahu ya, mungkin beberapa tahun ke depan akan ada orang-orang yang balik lagi tadi ngerokok enggak tapi punya masalah terkait rokok, baik itu jantung, Nah, itu. parunya gitu, dan ketika Bahaya. ditelusur nggak tahu dari mana gitu. Mungkin akan ada banyak. tempat kerja. Iya, Iya itu kan yang kalau- nggak kelihatan. itu nggak ya, kelihatan, jadi. makanya saya Karena baru selama ini kepikiran. nanyanya itu ya, keluarga ada yang ngerokok atau enggak. Nah, selalu kayak gitu. Iya. Keluarga ada yang ngerokok kan, kalau istri di tracing ternyata ya udah bener ternyata gara-gara suaminya. Iya. Tapi nanti ketika muncul orang-orang yang seperti itu, karena udah ada sebenarnya penelitian yang bilang ada kelompok orang yang dia kanker paru Iya. tapi nggak ada ininya riwayat merokoknya gitu. Itu udah mulai ada kayak kelompok kecilnya gitu. Iya, iya. Yes. Mungkin kita harus penelusuran sampai ke sana Yes. sebenarnya buat Iya, buat dia tempat kerjanya kerja, di mana? kerja di mana. Iya. Iya. Titip benar. sama dokter Adam berarti. Iya. Buat tracing. Oke. Oke, lanjut. Next. Aku ya. Karel. Wih, enak lagi. Keren. Kalau kebijakan fiskal dan anggaran bisa jadi alat pengendalian, berarti Kemenq, Kementerian Keuangan, dan DPR punya peran besar lewat kebijakan cukai ya? Iya. Iya, jawabannya iya, jelas gitu. Jelas banget, karena Kementerian Keuangan ini adalah bagian dari pemerintahan yang utama sebagai decision maker-nya gitu ya, yang menentukan kebijakan cukainya dari mulai kayak tarifnya berapa, harganya mesti berapa, kayak gitu ya. Sedangkan DPR ini terutama Komisi 11 kan yang mereka dikonsultasikan gitu ya oleh Kementerian Keuangan kayak boleh nggak nih kita naikin cukai. Nah masalahnya selama ini justru DPR-nya yang menolak kayak jangan naikkan cukai karena itu mengganggu A sampai Z, ada alasannya dari mulai ganggu perekonomian, terus masyarakat mereka yang kerja di sektor tembakau, dan seperti itulah narasi-narasi industri gitu. Jadi iya ini sangat menyayangkan ya Kementerian Keuangan dan DPR yang sebenarnya punya peran yang sangat besar tapi tidak menggunakannya dengan baik gitu. Padahal mereka diberikan amanah gitu. Kalau menurut aku ya lagi-lagi ya Kemenq itu sebenarnya terlihat beberapa kali tuh punya niatan dengan oh ya nanti akan naik cukai, tapi nah itu akhir-akhirnya tidak kayak gitu. Jadi ya dia punya peran yang besar tapi belum memanfaatkan dengan baik sih. Ngomong-ngomong soal DPR nih ya, jadi kita berkali-kali memantau DPR gitu ya. Ternyata mereka justru cenderung lebih banyak yang kontra terkait dengan kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau. Iya. Ini menurut gue adalah teori yang sangat menarik yang disampaikan sama Rocky Gerung. Dia bilang bahwa DPR itu harusnya bukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat gitu ya, tapi dia adalah perwakilan dari kepentingan rakyat. Jadi bukan serta-merta ketika dia punya otoritas gitu ya, ya udah dia bisa langsung bikin gerbong khusus merokok misalnya. Atau dia bisa bypass gak usah naik cukai gitu dan lain sebagainya, karena itu ternyata tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat gitu. Iya. Karena jangan-jangan DPR ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Perwakilan Rokok. Deng 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 deng.
Singkatan dibedah baru. nih. Siapa-siapa aja yang selama ini justru tidak Itulah. merepresentasikan kepentingan masyarakatnya tapi industri rokoknya Yes. gitu. Itu kan ada konflik of interest ya. Yap. Dan sebenarnya orangnya itu aja yang sering nolak ya. Misalnya dekat-dekat sama kenaikan kebijakan cukai rokok gitu. Hampir hafal aja gitu siapa yang sering nolak gitu. Siapa misalnya? Miss Bakun. Iya, itu dia. Halo, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa nih, Pak, kalau boleh tahu? Jadi, Iya. polanya itu aja. Jadi akhirnya jadi pertanyaan gitu. Maksudnya, seberapa besar sih Bapak dikasih duit sama industri rokok gitu. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, jawab aja tuh nggak ada. Iya, benar. Jadi iya tadi ya, jadi kayak sedih aja sih sebenarnya tadi dia harusnya diamanahkan menjadi pelindung rakyat, tapi malah gimana sih malah berkebalikan kayak Yes. gitu. Bener, harusnya kan kalau mereka punya kemampuan yang lebih besar gitu, misalnya dibanding sama tenaga kesehatan, Betul. cuma bisa edukasi, Iya. baik Iya. itu di tingkat, biasanya malah edukasi cuma di tingkat puskesmas gitu, maksudnya kayak di relatif yang lebih kecil. Kalaupun di level atas kan jadinya lebih ke kuratif ya. Iya, Mungkin ada iya. beberapa edukasi cuma nggak sesering di level yang lebih bawah gitu, kayak Iya. di puskesmas, klinik atau lain harusnya kan dari mereka. Iya. Nah tapi ketika kita cuma bisa cakupan yang sekecil itu, ada orang-orang yang sebenarnya cakupannya bisa lebih besar gitu. Yes. Pengambil kebijakan kan satu ketok kebijakan bisa kena ke Semuanya. banyak kan, Iya, ke semua. iya. Impactnya bisa lebih gede gitu. Iya. Maksudnya kayak sangat disayangkan sebenarnya, kenapa dari kita nih ngelihat ini sebenarnya perlu ada bantuan dari mereka gitu. Iya. Tapi kayak ibaratnya kok kayak kita doang gitu. Benar. Maksudnya cuma dari kesehatan cuma kita doang yang kerja dan itu skala kita cuma bisa ibaratnya nih kita cuma bisa ngasih bulatan kecil. Iya. Ini ada yang ngasih bisa bulatan gede gitu. Iya. Tapi tidak dikerjakan gitu. Iya. Padahal gajinya gede banget ya. Nah, Gede banget. Gede banget tuh tunjangannya. Iya, tuh. pajaknya juga dibayarin APBN. Aduh. Oke, Oke. lanjut. Dokter. Udah mau sombong ya. Satu. Ya. Satu, Betul. oke. Healing lagi. Healing lagi. Memang Enak kayaknya nih. emang jawaban dari itu deh, dokter pengennya healing. Dua. Oh, healing juga. Justru healing juga. Ya udah, ayo kita Oke. healing. Di sini ya. Emang pusing nih ngedengerin Iya. berita-berita dari negara. Betul. Dua. Ini gimana sih? Oh, sini ya. Situ. Satu, dua. Langkah Dikit kecil. lagi tuh. Langkah kecil. Besar nggak boleh besar. Nah, langkah kecil. Apa satu hal yang bisa kamu lakuin buat ngasih tahu warga kalau merokok itu melanggar HAM? Wah. Waduh. Gimana nih Bapak? Berat. Sebenarnya bisa langsung bilang aja sih. Kalau misalnya ada orang yang lagi ngerokok, bro gue nggak nyaman. Ya. Ya. Nah, itu langkah kecil karena dengan kita berani bilang bahwa kita nggak nyaman, Ya. ya artinya secara sederhana kita sedang membuat sebuah norma di dalam masyarakat bahwa merokok itu ya melanggar HAM, Ya. khususnya orang-orang yang pengen menghirup udara bersih dan sehat gitu. Dan ini yang harus kita lakukan karena selama ini ya tadi lo yang salah lo yang marah gitu. Berkali-kali terjadi di Indonesia karena kita menormalisasi rokok sebagai satu budaya gitu. Padahal ya rokok bukan barang normal gitu, dia nggak bisa dinormalisasi. Nah ini yang bisa dilakukan sama teman-teman semua adalah mulai lebih galak daripada orang-orang yang salah ini gitu. Karena ya ini hak kita gitu. Jadi ya gue mulai ngebiasain sih kalau misalnya ada kan dulu backgroundnya di kampus gitu ya, ketemunya sama teman-teman aktivis yang juga ngerokok gitu. Tapi Iya. pelan-pelan ketika ngobrol gitu ya mereka tahu gue nggak nyaman Menghargai sama gue, jadinya. akhirnya pelan-pelan ya udah mereka mundur, Iya. cari tempat yang nggak ada maniknya gitu. Tapi kan kalau misalnya gue-nya lebih banyak gitu, artinya orang-orang yang Orang-orang kayak mau berbicara kamu. soal gitu, ya jadinya Speak lebih banyak up. juga kan. Tempat mereka akan jadi lebih sedikit gitu, lebih kecil. Iya. Jadi Iya. itu kayaknya langkah kecil, paling kecil yang bisa kita Iya. buat. Dan sama inisiasi kampung-kampung tanpa rokok gitu kayaknya Betul, juga menarik betul. ya. Karena di beberapa di beberapa wilayah. Aduh, Indonesia satu ada lagi berapa nih. nih? Cukup. Ya, kita bikin Indonesia versi yang lebih baik ya. Oke. Di beberapa wilayah juga ada inisiasi kampung bebas rokok gitu yang menurut gue itu bisa juga diterapkan di kampung-kampung lain gitu. Karena inisiasi kecil itu yang sebenarnya pengen ngeliatin sebenarnya warga juga banyak yang peduli gitu. Banyak warga yang pengen juga bikin anaknya sesimpel anaknya nggak ngerokok atau orang-orang sekitarnya gitu ya. Mungkin itu perlu kita galakan dan dukung juga gitu di beberapa kampung lain gitu. Makanya kemarin kita juga ngadain acara di beberapa kampung bebas rokok itu biar mereka lebih semangat aja sih dan tahu mereka dapat support juga dari orang lain gitu. Dan itu
kayaknya inisiasi-inisiasi yang baik kayak gitu perlu lebih dibanyakin lagi di RW-RW ataupun kampung-kampung lain. Jadi kita bikin Indonesia tidak gelap kan, jadinya terang. Gitu. Iya. Betul. Benar-benar. Atau rumah sakit gimana? Rumah sakit tanpa susah ya. Jadi sebenarnya gue cerita dikit ya. Jadi Boleh. dulu tuh gue nggak segitu concern banget gitu sama rokok ya. Triggernya itu waktu pas tahun 2017 akhir apa 18 awal gitu. Waktu itu di rumah sakit lagi jaga gitu kan. Terus entah kenapa saat itu banyak banget anak yang masuk karena bronkopneumonia itu kayak radang paru gitu. Iya. Nah abis itu setiap ditanya kok anaknya ternyata bapaknya ngerokok gitu kan. Kan ditanyakan nih sakit dari mana gitu. Kan tentunya infeksi tapi kan penyebab kenapa infeksi itu lebih mudah terjadi tentunya kan rokok. Ketika ditanya bapaknya ngerokok. Lagi bapaknya ngerokok, kayak sehari tuh pernah masuk tiga-tiganya tuh harus ke ruang high care anaknya. Udah telat dan bapaknya kayak, ini bayangin lagi kayak gitu, bapaknya keluar ngerokok. Makanya. Lagi berobat tuh. Anaknya lagi di IGD. Ya Allah. Anaknya lagi di IGD, ibunya lagi di IGD, terus bapaknya keluar ngerokok. Oh bayangin aja, terus itu nggak cuma sekali 2 kali kan. Terus abis itu pokoknya karena bener-bener waktu itu lagi banyak kebetulan, akhirnya sekali waktu coba nih bilangin deh ke bapaknya gitu ya. Malah bapaknya nanya, emang bisa dok ngerokok bikin anak saya sakit? Kan yang sakit seharusnya saya. Nah kan jadinya kan. Berarti edukasi, dia belum teredukasi. Nah maksud kadang mungkin bukan karena dia tuh ngelakuin, bukan karena dia pengen nyakitin anaknya, tapi dia bener-bener nggak tahu gitu. Dia clueless kalau misalnya si itu tuh bisa nyakitin keluarganya gitu. Dan ketika dikasih tahu dia nggak percaya. Karena katanya balik lagi orang tua saya 73 tahun aman-aman aja. Teman-teman saya semua sehat-sehat aja gitu kan. Selalu balik ke fakta itu gitu. Dia cuma bilang, kan kalau sakit saya doang yang sakit. Anak saya enggak gitu. Jadi balik lagi kalau kita nggak ngelakuin langkah kecil itu negor gitu. Nah karena waktu itu saya negor saya dibalikin dan jadinya dia yang salah, saya yang kena gitu kan. Jadinya makanya saya mulai ya udahlah coba mungkin waktu pas kebetulan ada platformnya di Instagram keingetan cerita itu ya coba deh buat gitu di edukasi. Apalagi sekarang di RSCM berapa kali juga ketemu pasien yang mungkin dianya nggak ngerokok tapi ternyata punya masalah yang terkait rokok, entah itu nggak ngerokok sama sekali tapi kena namanya penyakit paru obstruktif kronik yang biasanya di perokok gitu, PPOK. Ketika ditusuk ternyata keluarganya ngerokok ya jadinya ya makin-makin lah akhirnya coba deh daripada karena kalau saya negor langsung itu jadinya malah dimarahin gitu kan. Makanya at least pakai kontennya dulu. At least minimal bisa kena deh, mudah-mudahan ada yang denger gitu sih. Karena itu tadi, tapi pertama banget sih gara-gara itu sih. Udah tahu anaknya sakit, apa salah satu faktor resikonya dia orangnya ngerokok di luar, bukannya nemenin anaknya. Waduh itu. Di Audacity. Kelewatan itu. Di Audacity. Iya, atau bisa pakai apa namanya gerakan tubuh mungkin ya kayak batuk-batuk atau kayak nutup bisa apa sih nutup ini ya. Gue pernah sih gitu berkali-kali kayak lebay gitu. Jadi misalnya ada asapnya di sebelah sini terus. Abis gitu dia langsung matiin. Bagus. Soalnya kayak Iya. Biar inilah ya orangnya sadar gitu. Kita sosok bikin konten TikTok gitu itu bisa juga. Oke. Lanjut. Aku ya? Siapa aku ya? Oh iya, tuh. Lupa. Belum Dua. Selamat Bella. Apa hadiahnya? 17 sesuai 17 dengan kemerdekaan Agustus. Oh ada 17. Oh, Finish. Diakhiri dengan Finish dan ajakan. Kalau kamu bisa kirim surat ke presiden soal rokok, kamu akan bilang apa soal harga rokok dan hak rakyat kecil? Waduh. Berat nih, suratnya ke Prabowo. Dibaca nggak ya? Dibaca ya, Pak? Dear Pak Prabowo. Pak Prabowo, harga rokok harus semahal-mahalnya sehingga nggak bisa dijangkau dan dibeli masyarakat kecil. Karena mereka butuh makan, Pak, bukan butuh rokok. Kan udah bikin MB gitu, Pak. Cuma bikin MB banyak-banyak. Kalau misalnya harga rokoknya masih terjangkau, orang tuanya masih banyak yang merokok, anak-anaknya terpapar kayak tadi, jadi harga rokok harus dinaikkan sebanyak-banyaknya dan penerapan kawasan KTR ya perlu diperbaiki. Mungkin itu. Kalau yang lain ada titipan surat? Titipan. Kalau dari gue Pak Prabowo di salah satu pidatonya belakangan ini kan bilang kita harus meniru Singapura.
Waduh, Ya kan, kita harus meniru Singapura. lagi ini dia. Tapi kalau misalnya kita Tinggal. lihat, Singapura ini baru belakangan ini bilang bahwa mereka akan nge-treat vape sebagai narkoba. Gitu ya. Jadi kalau Pak Prabowo mau meniru Singapura, tirulah Lawrence Wong yang bilang seperti itu, Pak. Betul. Yang baiknya. Jadi, betul. Jadi ya kalau Pak Prabowo bilang kita negara yang besar, jangan besar market rokoknya gitu. Jadi besarlah kebijaksanaannya. Oke. Ditunggu Pak Prabowo untuk bisa seperti Lawrence Wong. Dari Dr. Oke. Hans. Jadi buat Pak Prabowo ya, kan kalau MBG itu katanya targetnya buat mencegah mengatasi stunting Iya. sama supaya anak-anak lebih pintar. Ya. Iya. Kalau anak-anaknya kena asap rokok, terus infeksi berulang, Hmm. apa kabarnya sama stunting gitu kan? Iya. Targetnya nggak tercapai dong. Kalau anak kena sakit, dia kan makan nggak mau, nutrisinya keganggu. Kalau berulang gitu-gitu terus, yang targetnya mau mengatasi stunting jadi nggak jadi dong gitu kan? Kan maksudnya kita kalau mau targetnya ada A, ya pakai Semua segala setuju. upaya gitu kan. Kalau cuma MBG aja tapi rokoknya tetap gitu-gitu aja, gimana mau mencapai itu? Mau membuat bangsa lebih cerdas kalau ngerokok otaknya mengecil, perkembangan otak terganggu, apa yang mau dicapai? Mau gitu-gitu aja, gitu sih. Dengerin Pak, ayo Pak, dengar. Oke. Nih mana nih MBG nih? Pak Prabowo tolong akomodir permintaan teman-teman saya. Iya. Semuanya sudah disebut. Oke. Sip. Oke, kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Adam. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Ada. Dok Adam yang hari ini adalah influencer yang melawan influenza. Mungkin nanti kita bisa undang Adam Suseno. Ayo Mbak Inul tolong. Ya, baik. Makasih banyak sekali lagi teman-teman sobat sekitar. Kita sudah main seru banget ya hari Iya. ini. Apa tadi race to breathe gitu ya. Sebelum kita tutup mungkin pengen tahu deh kalau dari teman-teman apa kesan bermain ini dan juga amanah lah ya moral story dari bermain game ini. Dari gue deh ya. Tadi kalau ngelihat Kabela sama Dokter Adam ini kan rebutan tempat gitu ya di sini. Iya. Itu sama aja sih sebenarnya kayak kita lagi rebutan tempat sama perokok gitu di satu ruangan. Jadi kalau misalnya ada perokok masuk ke dalam ruangan, terus dia ngerokok di situ ya sama aja dia menggeser kita, menggeser hak kita untuk bisa menghirup udara bersih dan sehat yang ada di dalam ruangan itu. Jadi itu salah satunya sih kalau menurut gue. Iya. Kalau aku ya tadi jelas sih banyak case-case atau kasus-kasus yang dimana sebenarnya itu bisa jadi kayak peluang ya kita untuk mewujudkan hak sehat kayak gitu lewat KTR dan juga kenaikan harga rokok kayak gitu. Jadi dua hal itu aja diwujudin gitu ya, itu udah sangat berpengaruh sih terhadap pemenuhan hak sehat kita. Gitu. Kalau saya sih lebih ngelihat lebih banyak angle ya. Maksudnya kan biasanya kan cuma dari angle kesehatan aja ya. Iya. Cuma ini tadi dari Mas Manik, Mbak Sela, Mbak Bella itu semua banyak banget angle-nya. Jadi kayak tadi bahkan tadi kayak baru ngeh kayak oh ternyata pekerja di kafe, di restoran yang merokok kena juga ya. Terus baru kepikiran itu. Jadi kayak banyak banget, kayaknya emang banyak banget PR-nya ya. Iya. Betul. Maksudnya kalau dari saya mungkin buat edukasi gitu sama buat sebagai tenaga kesehatan lebih ngeh lagi kayak ini banyak banget nih PR-nya dan lebih banyak mungkin kalau buat dari saya pribadi buat konten banyak banget nih angle dari tadi banyak ide nih kalau Mas Manik ngomong oh bisa nih ternyata nih disentuh di sini nih kayak Titip gitu. kita sih. titip konten. Iya, Iya betul. titip konten edukasi. Kalau aku yang pertama mengajarkan kesabaran ya, karena ngambil 6 aja susah banget itu. Kesabaran ketika kita di tempat-tempat umum dapat banyak paparan asap rokok dan lain sebagainya itu jadi lebih ya itu tadi karena dimarahin jadi kita yang sabar juga ujungnya gitu. Dan dari tadi karena saya dapatnya banyak healing juga gitu, jadi butuh ternyata tempat-tempat healing yang bebas dari rokok gitu. Jadi mungkin tempat healing ke depannya kawasan tanpa rokoknya harus lebih kuat gitu. Dari games ini kelihatan kita lebih banyak healing tapi tempat healingnya banyak diambil hak-haknya gitu. Jadi tolong Bapak Ibu. Ya. Oke, sekian podcast kita hari ini teman-teman sobat sekitar. Jadi seperti yang kita bicarakan, terus lindungi semua orang yang berada di sekitar kita dan yang paling penting adalah selalu save our surroundings, lindungi kini nanti.